Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam acara KSO KSO yang ke berapa? 34 134 ya. 234. Oh, 234. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, masih semangat dan terus istiqomah dalam beribadah. Amin. Kita mulai pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan mendengarkan kajian ataupun uraian yang akan diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Sugeng yang mungkin yang lebih kenal rekan. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pengajian pagi ini kita dengarkan dulu ayat Quran atau tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita Mas Udin. Monggo Mas Udin, yang akan dibaca surat Ibrahim ayat 32-33. Silakan Mas Udin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum Fasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bihamdihi Wasakhkhara lakumul anhar Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain Wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Udin. Mudah-mudahan
kita semua yang membacakan maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Eh, Pada pagi hari ini mungkin kita akan bisa apa? Mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan hikmat apa yang akan diuraikan oleh Bapak Profesor Sugeng. Sampai jam berapa Mas Hendri kira-kira atau Pak Sugeng mungkin waktunya Biasa. seperti biasa sampai setengah 7 Eh, atau jam 7 Ji, nah 7 malam ji, Ustaz. setengah 7 nggih. Ji, saya ini masih apa menika di kampus juga masih Banyak udah nggih aktif tugas lagi nih. ji. Izin saya. Nggih, nggih. Monggo silahkan dimulai bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung mau menika? eh, Langsung mawon nggih. Ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Salam. syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Eh, yang berbahagia para senior sekalian, kelihatannya ini mestinya senior, lebih senior dari kami. Eh, Pak Endri yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk ya sekedar sharing lah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak apa jamaah yang ada di WAG ini, tapi saya merasakan ini kelompok yang luar biasa yang istiqomah menjaga apa ya keimanan, keislaman dan mengisi waktu-waktu terbaik untuk hal-hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Non sewu, saya itu sebenarnya merasa belum sampai pada levelnya matur di hadapan eh, para alim sekalian, tetapi karena kelihatannya tidak terlalu banyak yang apa namanya mempelajari ilmu bumi seperti saya ini kemudian apa namanya menyebarkan informasi-informasi mengaitkan dengan ayat-ayat kauniyah Allah, maka ya sudahlah saya memberanikan diri untuk matur ke Bapak Ibu sekalian. Izin kami sudah apa namanya menyampaikan materi ke Pak Hendri dan apa namanya sekarang eh, saya mohon izin untuk apa namanya itu eh, share materi tersebut. Nggih. Sudah bisa dipirsani J, Bapak Ibu eh, sekalian. eh, Sampun J, baik. Ya, Pak. Ya, jelas. Sampun J, baik. Baik. Nggih, ampun. Jadi saya ingin apa namanya membagikan eh, apa ya yang saya pahami lah. Yang saya pahami belum tentu tepat. eh, Apa namanya karena ini memerlukan kajian terutama dari sisi bahasa ya dari sisi tafsir dalam apa namanya agama itu sendiri. Tapi ini justru menjadi challenge bagi para alim sekalian dan para ulama sekalian untuk mencoba berkolaborasi. Ini tafsir lebih banyak tentunya saya sampaikan berdasarkan pemahaman ilmu bumi atau geologi yang saya pahami dan sedikit saya menghubungkan dengan ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat Al-Quran Karim. Oleh karena itu, saya lagi ini eh, apa namanya kalau kemudian disambut oleh beberapa ahli bahasa untuk kemudian sama-sama diterjemahkan, tentu akan menjadi lebih pas begitu. Jadi baik, yang saya angkat topik di sini adalah kita ini sebenarnya hidup di atas bumi yang rentan. Apa maksudnya rentan?
nanti kita bicarakan selanjutnya. Mohon maaf. Baik, ini yang mungkin nanti kita bicarakan tidak terlalu banyak terkait dengan. Nah, ini kan kelihatan seperti kuliah ini. Jadi Ya. ada konsep tektonik lempeng, kemudian bencana geologi dalam sejarah bumi, dan nanti apa yang tercatat di dalam Al-Quran, apakah itu termasuk bencana geologi ataukah itu azab dan sebagainya. Kemudian nanti kita akhiri eh, untuk menjadi perenungan kita bersama. Sebagai mukadimah, Eh, saya izin mencuplik satu ayat di dalam Quran surat An-Naml, Quran surat ke-27 ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunallahilladzi atqana kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ayat ini menarik menurut saya karena ada semacam kontradiksi kalau kita membaca. Kita diminta melihat gunung, kamu pasti sangka itu diam di tempatnya karena kita melihat gunung dan kita itu hampir di tempat yang sama-sama bergerak. Jadi sebenarnya apa namanya kalau objeknya itu dan kita sama-sama bergerak pasti kita akan merasa itu sesuatu yang diam. Seperti kita di dalam mobil melihat penumpang yang lain ya penumpang itu tetap bergerak. Tetapi kalau kemudian kita melihat keluar pasti akan terasa bahwa kita itu sebenarnya sedang bergerak. Jadi kamu sangka tetap di tempatnya karena kita ya itu tadi berada pada satu permukaan yang dengan bumi yang dengan gunung yang gunung itu bergerak. Tapi Allah menjelaskan di situ padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Nah, ini Marohat Sahab ini juga perlu penafsiran menurut saya, Bapak Ibu sekalian. Berjalannya awan, jalannya awan itu seperti apa? eh ini orang apa namanya BMKG mungkin perlu didatangkan juga. Berjalannya awan itu seperti apa sih awan itu berjalannya? Apakah jalannya awan itu horizontal saja, terbawa angin horizontal? Apakah terjadi juga perjalanan yang secara vertikal? Apa namanya itu ada angin di apa namanya awan komulus, komulonimbus dan sebagainya itu mungkin Pak Hendri itu dikenalkan juga itu dulu di geodesi. Iya. Tetapi yang menarik bagi saya itu justru kata-kata bahwa Allah itu mengokohkan tiap-tiap sesuatu sehingga di apa namanya di ayat yang Allah menunjukkan bahwa gunung itu bergerak. Jadi ini kalau kita memahami bahasa yang awal, gunung bergerak itu kan mestinya sesuatu yang tidak kokoh. Tapi mengapa Allah justru menyebutkan bahwa Allah itu membuat kokoh tiap-tiap sesuatu? Ini mestinya kembali kepada makna awalnya yang disebut sebagai kokoh tiap-tiap sesuatu itu mengacu pada pergerakan gunung. Nah, sehingga ayat ini kalau di eh, ilmu bumi atau yang kita kenal dulu itu adalah sebagai teori atau konsep tektonik lempeng atau plate tectonics. Nah, jadi plate tectonics itu pada hakikatnya nanti kita jelaskan dengan adanya plate tectonics itulah sebenarnya lempeng-lempeng permukaan bumi kita yang terdiri dari plate ya, plat ya bahasanya plat-plat itu yang saling bergerak dan itu pergerakan plate-plate itulah yang kemudian salah satunya itu menyebabkan terbentuknya gunung berapi. Atau sebenarnya kalau kata-kata gunung-gunung itu tidak saja mengacu kepada gunung berapi, ada juga yang apa namanya istilahnya itu kalau gunung berapi itu bahasa Inggrisnya itu volcano.
Tetapi kalau gunung dalam artian sesuatu yang mempunyai apa ketinggian tertentu dibandingkan ke yang lain itu namanya mountain. Jadi memang ada dua konsep yang berbeda ini antara mountain dan volcano dan itu cara kejadiannya berbeda. Tetapi kedua-duanya bisa dijelaskan dengan konsep tektonik lempeng ini. Nah, apakah yang kamu lihat gunung-gunung itu eh, berada di tempatnya itu hanya mengacu pada gunung berapi? Tidak sebenarnya. Pegunungan, gunung-gunung yang lain pun sebenarnya juga dia itu mengalami pergerakan. Kalau kita mengacu pada konsep tektonik lempeng ini, maka hampir semua apa namanya permukaan bumi kita ini sebenarnya mengalami pergerakan dengan kecepatan tertentu ya dan masing-masing mempunyai arah jenis gerakan tertentu. Inilah apa namanya satu kaidah keilmuan yang menurut saya sangat tepat sekali. Anamal itu menyebutkan ini kalau saya langsung ini adalah konsep tektonik lempeng. Yang konsep tektonik lempeng ini sebenarnya baru diusulkan itu oleh apa namanya ilmuwan geologi itu pada abad ke-20 1946 pada waktu itu saya lupa ahlinya. Eh, Dia menyampaikan teori apung benua namanya. Ya. Jadi seolah-olah benua ini mengapung di atas ya namanya di atas sebuah ya kalau di sini kemudian sebuah mantle itu. Jadi konsep teori apung benua itu mengatakan bahwa sebenarnya kerak bumi ini, kulit bumi ini itu memang benar-benar seolah-olah memang mengapung. Kalau mengapung itu ya sebenarnya sangat lemah posisinya. Hmm. Jadi apalagi kalau mengapung nggak bisa berenang, kan posisinya lemah sekali. Jadi kulit bumi kita itu sebenarnya kalau boleh kita lihat di dalam gambar ini, yang namanya kulit bumi kita itu disebut sebagai crust. Biasanya disebut sebagai kerak. Kerak itu apa? Kerak itu artinya sebenarnya adalah bagian dari bumi yang apa namanya sifatnya itu apa ya ya seperti keraknya orang memasak itu. Jadi dia bagian yang berupa batuan ya dia yang berupa batuan yang sudah tidak panas lagi ya yang suhunya itu sudah rendah sekali dan itu kalau dari konsep yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini, maka dia itu sangat tipis sebenarnya dibandingkan dengan ketebalan jari-jari bumi. Jari-jari bumi kita itu kira-kira 6.370-an kilometer. Kilometer. Ya dari 6.700 kilometer. Ya jari-jari bumi kira-kira ya 4 kali panjangnya Pulau Jawa lah. Ya 4 kali panjangnya Pulau Jawa itu apa namanya jari-jari bumi. Nah, kerak bumi kita itu hanya paling tebal itu 100 kilometer. Ya ada yang umum itu 40 sampai 100 kilometer. Artinya apa? Kerak bumi yang kita tinggali itu maksimum ketebalannya itu ya hanya sekitar 1,5% saja dari jari-jari bumi. Dan disitulah kita ilmu bumi itu atau geologi itu banyak mempelajarinya. Yang dipelajari itu lebih banyak di kerak buminya itu, baik apa namanya proses eksogenik maupun endogeniknya. Bagaimana apa namanya gunung-gunung terbentuk, bagaimana kemudian proses erosi di atasnya, bagaimana kemudian dia membentuk istilahnya yang kita kenal cekungan, tempat akumulasinya sedimen dan sebagainya. Proses itu yang dipelajari oleh ilmu bumi dan sebagian besar itu hanya berbicara di 1,5% ketebalan ini saja. Sisanya yang itu apa namanya dari sampai ke dalam bumi itu sendiri itu masih sebenarnya ya eh, masih bisa dikatakan semi teoritis atau hipotesis karena tidak pernah ada pembuktian pun
dalam hal ini misalnya berupa pemboran gitu yang sampai di bawah kerak bumi. Pemboran geologi terutama pemboran untuk mencari data, mengebor minyak dan sebagainya itu yang tercatat itu di Rusia itu yang paling dalam itu sekitar 13 kilometer saja. Jadi kemampuan manusia ngebor ke dalam bumi untuk mengambil sampel batuan itu baru sampai 13 kilometer saja. Jadi apa yang ada di dalam bumi ini sendiri itu biasanya menggunakan pendekatan-pendekatan sifat-sifat geofisisnya, ya, sifat-sifat fisikanya. Baik, jadi mengapa kemudian kerak itu atau kulit kita itu bergerak? Ya, memang benar kulit kita itu teori apung benua itu seolah-olah mengatakan bahwa apa namanya benua yang kita katakan sebagai plate itu bergerak, ya itu ya memang karena sangat tipis dan itu ya mungkin boleh dibilang kalau kita bandingkan sebagaimana kulitnya apa namanya kulit telur itu dengan telurnya itu sendiri dengan isinya kuningan putihan itu sendiri. Tetapi kuningan putihannya itu suhunya bisa sampai berapa puluh ribu derajat Celcius itu kita di permukaan dingin-dingin saja. Nah, mengapa kulit bumi atau kerak ini bisa bergerak? Karena tentunya karena ada panas ya dari inti core itu sendiri, kemudian di bagian mantelnya itu kita apa namanya mengalami apa yang disebut sebagai arus konveksi. Jadi kalau ada panas dari dalam ini digambarkan sebagaimana orang menanah air gitu, memanaskan air itu ada arus konveksi yang sifatnya itu circle, berputar seperti itu. Ini yang mendorong kulit bumi itu bergerak secara horizontal. Ya di sini digambarkan biasanya nanti ada yang bergerak saling menjauh. Ya ini contohnya ini ada yang kemudian kalau bergerak semakin menjauh ini ada rekahannya namanya ini. Biasanya ini di dasar samudra. Ini menjadikan kerak bumi itu berpisah menjauh. Ini yang kita sebut sebagai spreading. Ya, kita sebut sebagai spreading. Memisahkan kerak dengan kerak yang lain. Nah, kalau kerak kemudian berpisah menjauh, pasti di satu tempat yang lain sana karena bumi itu bulat, pasti dia akan bertemu dengan kerak yang lain yang juga juga bergerak. Sehingga ada yang namanya kemudian disebut sebagai subduct. Jadi dia menusuk ke dalam bumi seperti ini, seperti di trench ini. Yang daerah yang ada subduction ini disebut sebagai trench. Nah, ini biasanya nanti di sekitar trench ini akan terbentuk gunung berapi dan daerah-daerah sekitar trench ini, daerah-daerah yang prone terhadap terjadinya ke apa namanya gempa bumi. Nah, kerak dalam hal ini itu biasanya oleh para ilmuwan dibedakan menjadi dua, yaitu kerak yang sifatnya itu kerak benua dan kerak samudra. Apa bedanya kerak benua dan kerak samudra? Itu biasanya perbedaan karena berat jenisnya dan juga mengapa berat jenisnya bisa berbeda karena itu relatif kandungan mineral-mineral yang di dalamnya. Mengapa kok bisa apa namanya terpisahkan antara kerak benua dan kerak samudra? Itu ceritanya panjang sekali lah prinsipnya. Tapi prinsipnya ada seperti itu sehingga nanti ada istilahnya itu kita itu mengenal benua dan kita itu mengenal samudra. Jadi gampangannya, mengapa di Indonesia itu, di selatan kita itu disebutnya Samudra, Samudra Hindia. Oleh Belanda dulu dinamakan Samudra Hindia. Pak Karno nggak mau, itu Samudra Indonesia namanya. Tetapi di utara kita menyebutnya Laut Jawa. Jadi Laut Jawa itu sebenarnya laut empirik namanya. Dia sebenarnya bagian dari benua saja, tetapi yang di atasnya ada air. Tetapi kalau samudra itu adalah tubuh air yang sangat luas, yang di bawahnya itu adalah kerak samudra. Jadi di dunia ini ada samudra Atlantik, ada samudra Pasifik, ada samudra India. Itu artinya di bawahnya sana itu adalah kerak samudra ini. Sementara yang di permukaan, ya utamanya itu disebutnya sebagai benua. Ya, kalau disebutnya sebagai benua, berarti di bawahnya itu adalah kerak benua ini. Nah, jadi
Ya, seperti itu. Nah, Bapak Bapak Ibu sekalian, terkait dengan spreading tadi. Jadi kalau ini gambarkan lebih jelas di sini. Ada spreading. Jadi ada di sana nanti akan membentuk ridge. Ridge itu semacam punggungan begitu yang memanjang. Kali kalau nanti kita melihat peta-peta apa namanya bumi itu kan ada semacam memanjang di samudra Pasifik itu ya. Nampak lurus apa namanya pemisahan yang memanjang seperti itu. Ini disebut sebagai Mid Oceanic Ridge. Itu adalah yang kita sebut sebagai zona pemekaran. Daerah ini menunjukkan bahwa terjadinya proses pemekaran ke kanan dan ke kiri ya. Di sini biasanya karena pemekaran ini ascending mahmanya naik sampai ke permukaan. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat At-Tur ayat 6. Wal bahril masjur. Dan laut yang di dalamnya dalam tanahnya ada api. Ini saya cari di informasi, kata masjud dalam bahasa Arab memiliki arti sebagai sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Ini kalau ayat tidak datang langsung dari Allah dan diturunkan di tanah Arab, itu mustahil ada yang mengatakan laut yang di dalamnya ada api. Karena di daerah sekitar itu bahkan di Laut Merah saat ini itu apa namanya tidak ada eh, apa namanya itu eh, daerah yang berupa zona perkahan ini. Ini adanya di daerah Laut Pasifik Hawaii sana kalau yang mau melihat sekarang. Dan mustahil pada waktu itu Rasulullah istilahnya ada kabar dari Hawaii bahwa di sana itu ada tanahnya, di dalam laut itu ada apinya. Jadi kalau ini diturunkan kepada Rasulullah 14 abad yang lalu itu pasti kabar itu dari Allah langsung yang mengatakan menyampaikan bahwa di dalam laut itu ada dalam laut dan laut yang dalam tanahnya ada api. Ya, ini contohnya seperti ini. Jadi ini namanya sea floor splitting kalau dalam bahasa kita. Ya ini realitasnya ada sekarang. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, terkait dengan itu kemudian kita memahami bahwa kerak bumi itu bergerak masing-masing itu bergerak dengan berbagai macam cara. Ada yang bergeraknya namanya spreading seperti ini tadi nomor satu ini pemekaran lantai samudra namanya. Jadi dia memekar. Jadi ada namanya ridge nanti ada lembah pemekaran, ada punggungan ya ridge itu memekar. Kemudian ketika ini memekar ke sana, maka di satu tempat yang lain pasti ada kemudian menunjam tadi yang namanya after subduction. Kalau subductionnya itu kerak samudra menuju kerak benua, maka ini namanya subduction. Di daerah-daerah sekitar subduction itu ada yang disebut sebagai palung atau kita sebut sebagai trench. Kalau di Jawa ini gambaran yang pas untuk Pulau Jawa dan Sumatera. Ini palung samudra itu berada di selatan kita. Ini adalah Pulau Jawa yang di sini nanti biasanya digambarkan ada vulkanik, termasuk vulkanik-vulkanik kita ini. Kalau saya di Yogyakarta ya vulkanik saya itu Gunung Merapi, Merbabu. Kalau dari asal usul saya itu saya dari Ngawi, Bapak Ibu. Saya dari lereng Gunung Lawu ya itu gunung vulkanik yang juga sebenarnya terbentuk karena ada subduction ini. Kalau Bapak Ibu dari Malang ya ya Gunung Kawi ya, Gunung Kawi, Bromo yang relatif dekat dengan Malang itu terbentuknya karena subduction ini. Ya, subduction ini karena ada pergeseran pergerakan kerak samudra di bawahnya kerak benua ini karena pergeseran biasanya karena gesekan itu menjadi menimbulkan panas yang sangat tinggi. Di sini ini kerak samudra ini menjadi melting, leleh. Dan itu kemudian karena leleh menimbulkan magma yang baru di sini nih, dan itu menjadi gunung api. Tetapi kalau ada yang bergerak di sini itu kerak benua menabrak kerak benua namanya abduction ya, atau collision. Ini juga menimbulkan satu tinggian di sini yang ini juga disebut sebagai gunung. Gunung-gunung yang terangkat karena proses
collision namanya, kolisi ya antara kerak benua dan kerak benua. Ini contohnya ya pegunungan-pegunungan yang di Eropa, Alpine dan sebagainya itu tinggian itu terbentuknya karena ini. Pegunungan Himalaya dan sebagainya itu terbentuknya karena ini. Himalaya sekarang tidak ada vulkan, tetapi di sana akibat yang terjadi selain subduction ini menimbulkan vulkanisme di sini, yang tadi saya bilang di Jawa, atau pegunungan lipatan yang terangkat di sini. Yang di bawah ini selain dari vulkanik, gunung vulkanik juga menimbulkan gempa. Kalau yang ini juga praktis ini juga akan menimbulkan gempa. Jadi gempa bumi dan juga vulkanik atau vulkanisme itu sangat apa namanya itu sangat eh, terbentuk karena terkontrol oleh proses pergerakan lempeng ini. Selain itu ada juga proses pergerakan lempeng yang saling menjauh, yang transform seperti ini yang kita sebut sebagai sesar mendatar atau sesar. Ini semuanya sesar sebenarnya, sesar, sesar, sesar. Pergeseran jalur-jalur pergeseran kerak bumi itu namanya sesar. Ini sesar-sesar geser seperti ini juga banyak terjadi di belahan bumi yang lain, termasuk yang terkenal kalau di kita itu pelajaran itu San Andreas Fault itu. Itu sesar geser. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, munculnya gempa bumi dan gunung api itu karena ada interaksi antara pergerakan lempeng benua dan lempeng samudera ataupun lempeng benua dengan lempeng benua yang lain, yang itu bisa pergerakannya saling menunjam, ya saling bergeser, saling bertubrukan dan sebagainya. Itulah sehingga bumi kita itu menjadi relatif saling bergerak. Tetapi justru dengan pergerakan itulah maka kulit bumi kita itu menjadi stabil. Jadi dengan pergerakan itulah proses bumi itu berjalan dengan seharusnya. Maka saya memahaminya mengapa pergerakan supaya awan itu supaya bumi itu menjadi kokoh. Nah, itu yang saya pahami di sini. Karena kalau tidak ada pergerakan, justru kalau tidak ada pergerakan itu, bumi kita itu menjadi sangat rentan. Karena apa? Dia akan menahan panas yang dari dalam bumi tadi, magma yang begitu luas, besarnya tenaganya itu bisa berbahaya sekali. Jangan menjadi sangat sangat berbahaya kalau terjadi sesuatu yang besar di sana. Jadi pergerakan seperti awan itu justru menjadikan kerak kita ini bergerak sebagaimana seharusnya dan itu menjadikan tanda petik stabil. Proses yang lain, adanya gunung berapi, adanya gempa, sebagainya, dan sebagainya itu sebagai sebuah konsekuensi saja. Baik, nah, Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya? Kalau kita melihat bumi tadi ada beberapa kerak benua dan juga kerak samudra, dan mereka bergerak saling mendekat, saling menjauh, bergeser dan sebagainya karena ada arus konveksi dari magma tadi, kalau dibagi secara umum itu ada beberapa plates atau lempeng atau kerak seperti ini. Jadi misalnya Indonesia itu biasanya disebutnya sebagai Eurasian Plate. Jadi apa namanya lempeng Eropa dan Asia gitu. Indonesia ada di bagian sini. Tetapi Indonesia bagian timur itu sebetulnya sebagai Australian Plate. Jadi Papua Nugini itu bagian dari lempeng Australia. Ini juga saling bergerak ini. Tanda panah ini menunjukkan semuanya yang saling bergerak. Nah, karena kita fokusnya sebenarnya nanti juga kajiannya itu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang direkam di dalam Al-Quran, itu Arab Saudi itu menjadi plate sendiri, Arabian Plate sebetulnya sendiri, dan di utaranya itu ada yang disebut sebagai Anatolian Plate. Ini Anatolian Plate ini adalah daerah Turki yang sekarang. Nah, daerah interaksi ini antara Anatolian Plate dengan Arabian Plate ini yang menyebabkan nanti proses kemungkinan terjadinya gempa bumi yang cukup signifikan itu juga. Di Turki dulu pernah terjadi apa namanya itu direkam terjadinya gempa bumi yang cukup besar karena istilahnya itu ada Anatolian Plate yang berinteraksi dengan Afrika dan juga Arabian Plate ini. Di India menusuk ke utara ini yang sekarang menjadi Himalaya dan sebagainya. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, eh,
bumi yang bergerak ini, peristiwa-peristiwa bumi ini terutama adanya gunung yang meletus, kemudian adanya gempa bumi, ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kalau artinya Al-Quran menyatakan ayat-ayat yang itu apa namanya kita pahami sebagai gunung yang meletus dan juga gempa bumi. Ya saat sekarang lah yang paling mudah teori untuk menyebutkannya itu sebagai gunung meletus dan juga apa namanya gempa bumi. Di dalam Quran Al-Qari'ah ya ini yang surat Al-Qari'ah ini yang biasa kita baca wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang diambur-amburkan. Itu ketika menggambarkan Al-Qari'ah anu apa namanya itu eh, dari akhir itu nanti seperti apa. Dalam Quran Al-Waqiah ya auzubillahi minasyaitonirrajim idza rujjatil ardu rajja bessatil jibalu bassa. Dan apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan seluluh-luluhnya, sehancur-hancurnya. Ini menggambarkan apa yang kita pahami dan mudah dipahami sekarang ini hubungannya dengan peristiwa gunung yang meletus dan juga peristiwa gempa bumi. Jadi Al-Quran menyebutkan seperti itu. Baik, nah terkait dengan gunung meletus, ya, ini saya sampaikan saja kita berada di Indonesia karena ini konteksnya kita itu hidup di atas bumi yang rentan dan kita barangkali selama hidup ini sudah mengalami beberapa peristiwa yang terkait dengan gunung meletus, kemudian apa ya gempa bumi, bahkan tsunami. Ya, tsunami itu bagian dari peristiwa rentetannya dari gempa bumi juga sebenarnya. Ini saya pikir kita sudah mempunyai banyak pengalaman. Kalau kita hidup di Jawa ini, apalagi Bapak Ibu juga di Malang ya utamanya, ini sebenarnya kita itu berada di cincin gunung api. Artinya mengapa disebut cincin? Karena bentuknya ring ya memutar itu mengelilingi. Jadi dia bertemu lagi. Ring itu artinya dari satu titik nanti ketemu lagi di satu titik yang lain gitu. Yang disebutnya sebagai ring of fire. Ya karena konsep plate tadi dia seolah-olah mengelilingi plate tadi. Nah, yang kita alami barangkali yang kita sudah merasa betapa dahsyatnya itu masih barangkali belum apa-apanya dibandingkan dengan tiga contoh yang saya sebutkan ini yang terekam di dalam kejadian bumi dan itu terekam oleh istilahnya terekam berdasarkan data-datanya ya oleh ahli geologi yaitu terkait nanti letusan Gunung Toba, letusan Gunung apa namanya itu Tambora dan juga Krakatau. Kalau yang Tambora dan Krakatau itu masih di dalam eh, apa namanya human histories ya, sejarah manusia kita bisa melihat. Tapi kalau yang Toba ini prehistorik. Ini rekaman yang dipercaya oleh ahli geologi sebagai sebuah sisa letusan yang paling dahsyat. Kalau gempa Toba ini kira-kira 74.000 tahun yang lalu, Anda Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu memirsani ke Danau Toba dan di tengahnya ada Pulau Samosir. Kemudian Bapak Ibu sekarang mirsani gunung yang aktif lah, Bromo misalnya. Bromo, Bapak Ibu sekalian mirsani dari puncak itu melihat kawahnya. Kawahnya itu agak turun ya, di tengahnya itu ada biasanya semacam ada ya kalau sekarang pasir itu pasir terus kemudian ada gunung batok dan sebagainya gunung batok pasir dan sebagainya itu kemudian adalah sisa dari ini apa namanya tengah kawahnya ini. Nah kalau di Danau Toba tengah kawahnya itu sekarang adalah menjadi Pulau Samosir. Gunung Danau Tobanya itu adalah sebenarnya dulu sisa kawah gunung berapi. Kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya letusan itu yang sehingga meninggalkan kawah yang berdiameter 100 km kali 30 km. 100 km itu kalau dari Malang ke arah barat itu kira-kira sampai Ngawi ya.
Kalau ke timur mungkin sampai Banyuwangi. Terus kemudian ngalor ngidulnya ya kalau dari Malang ya eh, mana sih ngalornya itu Surabaya. ya Surabaya lah. Itu kawah. Kawah artinya sisa letusan gunung berapi. Jadi memang luar biasa ini kalau Danau Toba ini. Diyakini sebagai sisa sebuah letusan gunung berapi. Sehingga dalam sejarah di Indonesia itu termasuk letusan yang mempunyai apa kita sebut sebagai kekuatan letusan tertinggi lah. Volcanic Explosivity Index-nya itu 8. Material yang dihamburkan 2.800. Dampaknya apa? Dampaknya itu hanya satu di Gunung Toba ini. Yang kita lihat di Toba itu kan hanya satu titik sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan peta bumi, kembali ke peta bumi tadi, letusan yang ada di Gunung Toba ini ternyata dampaknya itu global di seluruh dunia. Itu hanya satu gunung. Dan kemudian apa namanya biasalah cuma gunung ini kemudian abunya menyelimuti permukaan bumi sehingga matahari itu tertutup sinarnya dan menyebabkan apa namanya turunnya suhu sampai 5 derajat. Setengah tujuh. Ya, jadi ini diperkirakan ini mau menyebabkan bencana yang luar biasa karena ini prehistorik, yaitu kira-kira ini menyebabkan apa ya? Ya, eh, kalau beberapa film animasi yang apa ya saya pernah melihat itu misalnya suhu bumi tiba-tiba turun dengan drastis dan dalam keadaan yang singkat itu menyebabkan kita manusia itu eh, susah untuk segera melakukan adaptasi. Apalagi zaman itu ya apa namanya daerah-daerah di belahan bumi utara pasti akan menjadi sangat dingin musim berkepanjangan. Selanjutnya Gunung Tambora ini Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat di Pulau Lombok ya maksudnya ya. Ini juga demikian terjadi letusannya itu 1815. Ini sudah ada sejarah, sudah ada rekaman dari di kehidupan kita. Ya ini akibat letusan itu hampir sepertiga puncaknya itu hilang. Sepertiga puncaknya hilang. Kemudian kalau dibandingkan dengan Gunung Toba tadi ya, kalau dia 2.800 ini 150 kilometer material vulkaniknya dilepaskan. Dan kira-kira pada waktu itu 1.800 di mana mungkin jumlah penduduk dunia belum sampai 1 miliar itu yang meninggal itu sudah 71.000. Ini menyebabkan musim dingin selama 1 tahun di Eropa sehingga Eropa gagal panen pada waktu itu dan ke apa namanya kelaparan massal. Itu sekali lagi kalau kita lihat proses letusannya di dekatnya Gunung Tambora memang besar. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan bumi sebenarnya Gunung Tambora itu hanya satu titik di Pulau Sumbawa. Ya. Jadi ini satu titik, tapi ketika titik itu kemudian terjadi letusan seperti ini, dampaknya itu sudah worldwide. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ini yang banyak ada rekamannya, bahkan Belanda juga sudah mencatat dengan baik itu adalah Gunung Krakatau di Selat Sunda. Dulu Gunung Krakatau di Selat Sunda itu diyakini satu gunung yang cukup besar, kemudian gunung itu meletus sehingga kemudian tinggal menyisakan apa namanya disebutnya sebagai anak Krakatau begitu, beberapa gunung kecil di sekitarnya itu, yang kemudian satu masih aktif di bagian tengah karena memang masih aktif. Kalau gunung api itu dalam sejarah kita ini menyaksikan ya masih aktif sebenarnya, yang disebut sebagai gunung dorman aja tidur. Nah, ini gunung juga demikian dan ini dikabarkan letusannya di Selat Sunda itu mengakibatkan tidak saja letusan gunung berapi tetapi juga tsunami yang sampai ke apa namanya ke Jakarta pada waktu itu. Nih, jadi tsunami besar sampai ketinggiannya lebih 40 meter. Ini kalau 40 meter, benar 40 meter ini kan lebih tinggi daripada apa namanya tsunami di Aceh yang maksimum ketinggian pada waktu itu 30 meter. Tetapi karena tsunami di Aceh itu eh, terjadinya karena gempa bumi tektonik itu biasanya memang dampaknya jauh lebih luas dibandingkan dengan yang sifatnya vulkanik seperti ini. Tapi kita lihat dampaknya juga seperti itu, abu yang dihamburkan ke langit itu menyebabkan
apa namanya tertutupnya sinar matahari selama beberapa bulan dan itu menyebabkan turunnya suhu global. Yang turunnya suhu global 1 sampai 2 derajat saja itu dampaknya sudah luar biasa terhadap peningkatan iklim atau perubahan iklim di belahan bumi ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam Al-Quran itu memang yang kita kenal biasanya penyebutan proses gempa bumi, kemudian gunung berapi itu dihubungkan dengan azab memater daun. Jadi ini misalnya dalam Quran surat Al-Qamar ayat 31 itu kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu disebut kaumnya Samud. Nabi Soleh itu yang kita pahami hidupnya itu di utaranya Madinah, in between Madinah dan eh, selatannya Yerusalem. Jadi di Arab bagian utara. Nah itu eh, kaumnya Nabi Saleh itu ditimpakan kepada eh, mereka itu eh, ada dua di sini, yaitu suara yang keras dan mengguntur, kemudian mereka itu ditimpa gempa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di Quran surat Al-Qamar ayat 31. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadzir. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan yang punya kandang binatang. Nah ini sekali lagi Kahashimil Muhtazir itu juga ini kan arti yang kemudian diistilahkan menjadi seperti rumput kering yang dikumpulkan yang punya kandang. Ini sebenarnya mestinya ada penafsiran yang yang bisa jadi lain gitu. Terkait dengan orang-orang yang meninggal karena suara guntur, tetapi mengapa mereka seperti rumput kering gitu. Ya, jadi ini masih mengundang satu penafsiran dari ahli bahasa Al-Quran mestinya. Nah, kaum Nabi Soleh disebutkan seperti ini. Yang kedua di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 78 dia disebutkannya fa'akhadat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi di sini lebih lebih disebutkan kali ya, mereka mati di tempatnya bergelimpangan dan itu karena gempa. Nah, jadi di kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud itu ada gempa di sana. Nanti sebenarnya ini kira-kira gempa karena apa? Gempa yang mana itu? Karena kalau kita kemudian ahli geologi mencoba menghubungkan ini gempa yang karena lempeng yang mana gitu. Padahal kalau daerah situ sekarang relatif daerah stabil sebenarnya. Tetapi nanti kita akan lihat apa yang kita pelajari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, maka eh, saya lagi, kita ini ternyata berada di atas kerak bumi yang tipis saja, ya, dibandingkan dengan apa namanya tebalnya dan masifnya magma mantel yang ada di bawah kita itu. Jadi kita itu sebenarnya berada benar-benar berada di atas magma begitu, kulit kerak bumi kita itu hanya mengapung aja. Di bawah kita itu ada magma dengan suhu yang luar biasa panasnya. Nah, jadi dengan konsep seperti ini maka sebenarnya kalau kiamat itu konsep yang sangat sederhana. Jadi kalau kiamat digambarkan di dalam Al-Quran berupa gunung api yang meletus kemudian digoncangkan segoncang-goncang, ternyata sederhana sekali konsepnya. Kita setiap saat itu bisa terjadi seperti itu. Tinggal eh, apa namanya menunggu waktu saja. Kalau waktu itu nanti sudah ditetapkan oleh Allah dan kita sedang berjalan di dalam waktu itu menuju ke sana. Ketika lonceng itu kemudian sudah sampai waktunya ditiup oleh malaikat Israfil, ya sudah. Mau itu terjadinya gempa yang besar, mau itu terjadinya gunung berapi,
yang apa namanya tadi dikabarkan gunung seperti bulu yang berterbangan, itu sangat mudah sekali ternyata. Konsepnya seperti itu. Jadi eh, ini konsep yang kita pahami. Yang kedua, barangkali yang perlu kita eh, apa namanya diskusikan barangkali terkait dengan bahwa ada peristiwa alam, kemudian ada bencana, kemudian apa hubungannya dengan azab dan sebagainya. Jadi nanti kita akan mestinya akan berhadapan dengan itu. Karena kalau kita tidak apa namanya berhati-hati sering ditanyakan seperti itu bahwa setiap terjadinya misalnya sekarang ini terjadinya gempa bumi atau tsunami apa-apa itu seringkali dihubungkan dengan azab, kemudian dicari-cari, oh iya tuh di sana banyak orang yang mau melakukan misalnya judi bla bla bla. Kalau mencari orang yang melakukan judi di Texas itu sekarang setiap hari judi misalnya seperti itu. Oh nggak segera aja ada azab di sana. Ini tentunya suatu pembicaraan yang lain. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah itu ternyata memang menciptakan bumi alam ini sebagai ayat kauniyahnya, mengindikasikan tanda-tanda yang perlu kita pelajari sampai kemudian kalau kita mempelajari itu harus bermuara bahwa oh semuanya ini memang diciptakan oleh Allah. Nah, itu yang penting. Jadi ada orang-orang yang perlu diingatkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran karena memang itu adalah undang-undang, itu adalah rekaman dari apa namanya firman Allah. Itu juga dengan dibacakannya Al-Quran itu dengan berbagai macam mukjizatnya, maka seseorang bisa tergiring untuk beriman. Tetapi ada model yang lain yang sebenarnya juga bisa menjadikan orang itu seharusnya beriman, yaitu ketika kita semua ini memperhatikan semua ciptakan Allah ini. Nah, di dalam surat Ali Imran itu ayat 3 itu sudah sangat populer ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, subhanaka faqina adzaban. Semakin kita itu mempelajarinya, maka kita akan menemukan setiap kesempurnaan yang ada. Ilmu ya semakin tinggi orang belajar itu biasanya itu akan semakin menemukan betapa ilmu yang saya pelajari itu ternyata masih belum seberapa dengan hakikat yang sesungguhnya. Jadi semakin tinggi seseorang belajar S1 itu rasanya itu wah mempunyai banyak ilmu. Tapi begitu nanti mempelajari mengambil gelar master itu makin memahami bahwa ternyata ada juga ya banyak yang hal-hal yang perlu diungkapkan. Nanti ketika mempelajari sampai derajat doktor semakin malah radong apa-apa rasanya itu gitu. Biasanya seperti itu Melan. Maka kalau orang yang sudah seperti itu tiada ungkapan yang lain bahwa ya Allah sungguh ciptaanmu ini adalah apa namanya diciptakan oleh yang maha sempurna. Ya mestinya sampai apa namanya muaranya ke sana. Nah, yang selanjutnya itu biasanya nanti kita itu pasti terkritik dengan banyaknya mukjizat ya, yang dialami oleh para nabi dan rasul tadi termasuk misalnya bencana-bencana atau azab yang ditimpakan kepada hamba-hambanya tadi. Nah, bagaimana dengan misalnya eh, Nabi apa Nabi Musa yang memukul tongkatnya kemudian laut terbelah. Ada juga yang mencoba-coba menerjemahkan itu terjadinya karena tsunami. Kenapa tsunami itu terjadi terjadi gempa itu biasanya bisa terjadi susut laut yang bisa paling lama itu tercatat 2 jam. Terus kemudian setelah itu apa namanya tsunami-nya selesai, Nabi Musa dan umatnya sudah menyeberang ke Jazirah Arab yang di sana Fir'aun kemudian ditenggelamkan dengan apa namanya itu laut yang kembali ya ya silahkan itu maunya kita menafsirkan seperti itu tapi sekali lagi ini berhubungan dengan mukjizat kemudian diselamatkannya Nabi Lot di kaumnya itu
Ketika kemudian ada yang mengatakan beberapa itu ada apa namanya dilempari dengan tanah yang panas, itu ada yang menafsirkan itu adalah hujan meteor ke sana. Tetapi prinsipnya Nabi Lot itu diperintahkan untuk meninggalkan sebelum subuh karena titik bencananya itu nanti sebelum subuh. Ini kan mukjizat juga. Jadi eh, bagaimana dengan mukjizat itu? Ya, saya memahaminya bahwa mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada Allah hanya kepada para nabi dan rasulnya sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa mereka. Nah, sekarang ini, kalau zaman sekarang ini berkaitan dengan definisi ini, maka sudah tidak ada lagi nabi di kita, dan sehingga tidak ada mukjizat yang langsung berhubungan dengan tanda petik perilaku yang dijalankan oleh para nabi, kecuali mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah berupa Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi saya lagi bahwa mukjizat itu muaranya kepada kebesaran Allah. Nah, ini mukjizat itu saya mencoba mendekatinya dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab itu. Jadi dia luar biasa di luar kemampuan manusia biasa. Jadi kalau tadi mau dihubung-hubungkan apa namanya ya misalnya dengan apapun itu, ya barangkali memang ranah pembicaraannya berbeda karena itu adalah hanya dimiliki oleh Nabi, dan mukjizat itu datang langsung dari Allah. Mukjizat itu barangkali ya hanya diberikan kepada Rasulullah, kepada selain Rasul Allah barangkali istilahnya bukan mukjizat lagi. Dan yang barangkali menyebutnya sebagai karomah dan sebagainya. Itu emang kok nanti barangkali para alim sekalian lebih paham terkait dengan itu. Nah, ini beberapa istilahnya itu apa yang saya pahami dari yang disampaikan Pak Quraisyab, dan yang penting itu tidak untuk kepentingan pribadi, apalagi kemudian untuk komersialisasi ya, toh. Yang pernah merasa mendapatkan apa namanya batu dari langit kemudian dicemplung ke banyu nek diombe marak-mari, ya itu kan sebenarnya lebih banyak untuk kepentingan pribadi. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, materi yang saya sampaikan pada pagi awal hari ini yang sangat baik ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan pasti banyak kekurangannya. Eh, Selanjutnya waktu kami kembalikan ke eh, Ustadz yang tadi sudah menyampaikan, Ustadz Amor. Ustadz Amor. Saya Ya, pikir Pak. demikian. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ini. Pagi ini kita tadabbur bukan hanya gempa dan geologi, ternyata tadabbur tentang hari kiamat. Dan Alhamdulillah kita bisa faham bahwa hari kiamat itu sangat mudah difahami gitu. Kalau kita belajar tentang eh, apa yang dijelaskan Ustadz Sugeng tadi. Jadi tidak ada yang tidak rasional gitu, sangat sangat mudah sekali. Dan di dalam Al-Quran sering kita temui baktatan gitu ya, tiba-tiba. Jadi mungkin ini jadi kita sangat paham sekali dengan penjelasan tadi bahwa hari kiamat itu bisa datang secara tiba-tiba karena kapanpun saatnya itu bisa saja terjadi. Jadi yang selalu digambarkan dalam Al-Quran. Ternyata seperti itulah mungkin pemahaman yang bisa kita, salah satu ya hikmah yang bisa kita eh, ambil dari pemaparan yang tadi. Yang lain juga masih banyak sekali, pasti banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian. Monggo, masih ada waktu kurang lebih 15 menit mungkin ya. Silahkan langsung aja mungkin ke Pak Sugeng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amar, Waalaikumsalam. Oke, monggo Mbak Umi. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Sugeng.
Waalaikumsalam. Kalau sana Ustaz, Ustaz. Pak Sugeng mawon. Odik Sugeng nek kalau masih yang lebih junior. Nggih, Prof Sugeng saja kalau begitu. Ini pertama matur nuwun atas ilmunya, Masya Allah, jadi menambah wawasan yang bukan dari geologi, mungkin dari ilmu lain, tapi uh, sekarang bertambah dengan ilmu geologi dari Prof Sugeng. Saya bidangnya perikanan, Prof. Jadi saya S2 S3-nya di UGM juga Oh iya. dengan Prof Hartono kemarin di geografi. Ya, udah Jadi almarhum ya. ini saya juga sebenarnya punya pertanyaan sudah lama. Alhamdulillah kok bertemu penjenengan. Jadi saya banyak membaca di luar. Ini pertanyaan dalam itu ada dua, Prof. Sugeng. Yang pertama adalah tadi saya juga mencoba mencari ayat-ayat tentang kiamat dan memang sepertinya dari terjemahan yang saya dapatkan dari mungkin sebagian besar ayat itu merujuk pada kerusakan kehancuran bumi begitulah. Jadi yang sebagian sudah penjenengan ini katakan tadi. Nah, kemudian pertanyaan saya itu adalah begini, em, apakah mungkin ada maknanya ya di balik itu? Mengapa Allah itu kok menyatakan kerusakan itu di bumi begitu? Maksudnya itu em, kemudian saya kan kalau berpikiran sebenarnya dalam itu berpikiran bahwa kalau seandainya kerusakan itu di bumi, misalnya kehancuran itu di bumi, itu karena manusia ada di bumi begitu. Nah, tapi kan kita tidak tahu sebenarnya di universe itu apakah ada manusia lain juga begitu, ataukah memang hanya di bumi saja seperti itu. Kalau dalam melihat banyak di apa ayat-ayat Quran itu kan manusia itu kan manusia kepada manusia, firman itu kepada manusia. Nah, yang saya tahu itu manusia itu ada di bumi. Jadi apakah kiamat itu eh, bisa jadi hanya terus kehancuran bumi saja. Kemudian yang universe yang lain itu, galaksi-galaksi yang lain itu, menurut penjenengan bagaimana? Apakah juga sebenarnya universe itu diciptakan untuk keseimbangan bumi juga gitu? Maksudnya itu ya walaupun selama ini kita tahu bahwa center dari galaksi itu kan matahari gitu. Nah begitu matahari, tapi setiap galaksi ada mataharinya. Iya. Jadi menurut Prof. Sugeng bagaimana sebenarnya? Yang kiamat itu apakah ini itu ya kehancuran bumi itu berarti ya kehancuran seluruh ciptaan Allah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya mendengar kata-kata megatrust. Mungkin penjenengan Pak Prof juga sudah sering rapat tentang itu. Ahli-ahli geologi tentang megatrust ini. Nah, itu apakah berarti sebenarnya dari gambaran tadi Eropa tadi, seluruh dunia tadi permukaan bumi tadi kan ada wilayah-wilayah yang subduction, ada anu. Itu uh, megatrust pergerakan lempeng ini bisa diperkirakan begitu. Jadi diprediksi begitu. Jadi maksudnya itu, jadi akhirnya itu, bisa dipelajari bahwa setiap misalnya setiap siklus 200 tahun, 300 tahun, itu pasti akan terjadi sesuatu yang besar. Nah, ini menurut penjenengan bagaimana? Ini untuk pertanyaannya. Matur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz Amor. Waalaikumsalam. Monggo Langsung langsung, nih, Ustaz. nggih, langsung Baik, aja. matur nuwun nggih, Ibu Umi Zakiyah nggih. Eh, jadi
eh, terkait dengan apakah kiamat itu terjadi di bumi atau di alam semesta ini eh, kalau kita merujuk banyak pendapat dari ulama itu mestinya seluruh alam ini akan menjadi selesai urusannya. Tapi setidaknya kalau kiamat itu terjadi di bumi itu sangat simpel tadi saya jelaskan. Tapi yang lebih penting lagi bagi kita, mau itu terjadi di seluruh alam semesta atau itu hanya terjadi di bumi, yang jelas kita semuanya N. Itu intinya saya sih sebenarnya itu saja. Nanti kan kita tidak Iya. bertanggung jawab dengan makhluk-makhluk yang di luar sana itu nanti gimana ya? Itu saya tuh kok teringat dengan pengajarnya Gus Bahak. Ini kalau dijawab nanti menjadi diskusi panjang itu kira-kira bermanfaat enggak ya untuk kita? Jadi kalau sementara ini kira-kira nanti eh, ya bermanfaat untuk diskusi saja lah. Paling tidak untuk diskusi keilmuan barangkali bermanfaat. Tapi kalau untuk kepentingan keimanan kita kira-kira nanti kurang begitu signifikan, eh, tidak ada dampaknya bagi kita pada dasarnya. Apakah bumi saja yang hancur atau langit seisinya yang hancur itu yang jelas kita semua itu N. Nah, apakah nanti Allah kemudian menghisap semua makhluk-makhluknya kemudian dijadikan satu dan sebagainya, kemudian manusia dihisap sendiri itu sebenarnya itu kuasa Allah sama sekali. Nah, eh, kita tidak dilarang menurut saya untuk berdiskusi itu jelas itu silahkan saja mau diskusi. Tapi yang didiskusikan atau disampaikan para ulama biasanya mengacu bahwa kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta artinya ya galaksi. Padahal kalau kita melihat itu ternyata bumi itu hanya sebuah titik saja di antara apa namanya satu titik dari tata surya dan satu titik dari galaksi. Kemudian debu di antara alam bahkan tidak nampak di antara alam semesta ini rasanya kalau kita pakai logika sederhana tidak mungkin kalau logika sederhana ya rasanya kok terlalu mubazir kalau alam ini kemudian isinya memang menungso tok gitu. Tapi nun sewu ini pakai logika. Ini Iya. pendekatan logika. Ya rasanya kok mubazir malam segitu banyaknya kok urusannya memang menungso. Tapi yang jelas bahwa di dalam Yasin itu kan kita di challenge ya. Nek Anda mampu mau melaksanakan apa menembus langit dan bumi ya silahkan. Nanti Anda akan mempelajari banyak hal di sana. Nah, tetapi challenge-nya itu uh, menggunakan ilmu Ibu Umi. Jadi menggunakan sultan. Jadi ilmu dan juga modal kekuatan untuk sampai kepada langit. Namun kita itu mau menembus Mars saja belum sampai. Jadi ya memang challenge-nya Allah itu luar biasa. Kalau mau silahkan. Itu seolah dipancing itu hanya satu ayat saja. Berarti itu untuk membuktikan satu ayat ini perlu sesuatu yang besar sebenarnya. Ye, jadi mengatakan Ibu Umi, jadi kalau kiamat itu Iya. nanti terjadi di alam semesta, ya itu pada dasarnya dampaknya bagi kita sama saja. Yang kedua terkait dengan megatrust. Jadi memang megatrust itu definisinya itu adalah potensi gempa yang barangkali bisa lebih besar dari 8 skala Richter yang itu kemudian terjadinya biasanya berkaitan dengan subduction yang tadi saya sampaikan. Mengapa terjadinya dengan subduction? Karena kalau terjadinya dengan subduction itu terjadinya di samudra. Kalau terjadinya di samudra kemudian ada gempa, maka itu yang mengenerate terjadinya tsunami. Nah, kalau tsunami-nya itu disebutkan oleh Megatrust itu biasanya memang yang dikhawatirkan kan juga terjadinya tsunami. Nah, ini nun sewu sekali lagi. Ini kan pengembangan lebih detail dari keilmuan kita dalam upaya prediksi apa namanya potensi. Sebenarnya tanpa ada detail seperti itu kan umat Islam itu sudah dikabarkan banyak hal. Jadi terjadinya apa namanya bencana gempa bumi itu ya sangat mungkin saja terjadi. Nah, tadi kalau saya sebutkan adanya gunung api yang luar biasa itu, dan itu sudah ada rekamannya, itu ya mau tidak mau kalau dia diamati ya ya memang terjadi seperti itu. Jadi kalau ada megatrust itu ya ya secara teoritis bisa saja terjadi. Lalu bagaimana sikap kita? Ya sikap kita tadi
sesuai dengan awal pembicaraan yang kami sampaikan, kita ternyata hidup di atas permukaan bumi yang sangat rentan. Setiap saat itu bisa terjadi bencana, setiap saat, apalagi kalau Allah kehendaki, bisa terjadi kiamat bagi kita. Maka kalau segala sesuatu itu, kejadian itu bisa terjadi secara mendadak, maka manusia itu diharapkan, diminta, diperintahkan untuk senantiasa prepare terhadap hal-hal yang sifatnya itu mendadak. Termasuk sebenarnya kematian kita itu kan tidak bisa kita rancang kan. Nah, kalau bisa saya nanti mati itu ya sehabis sholat subuh ya toh pas sujud nanti Allah memanggil kita nek perlu arep sholat subuhnya sudah pamitan dulu dengan orang rumah supaya baik-baik di rumah ya bisa jadi ini hari terakhir Bapak Ibu meninggal dunia. Wah, betapa indahnya. Wah, kalau bisa seperti yang kemarin itu di apa namanya itu di beberapa pihak itu disebutkan khotib yang ada di mana kemarin ya di Turki aja dia Pak meninggal kok dalam waktu khotbah dan khotbahnya itu bercerita tentang kematian. Nah, luar biasa. Ya kalau bisa kan meninggal seperti itu direncanakan, tetapi masalahnya ya ya tidak bisa seperti itu semuanya. Tapi bahwa yang namanya kematian, bencana itu sifatnya bisa mendadak. Ya, ya, bagaimana kita dikatakan bahwa ini Bapak sudah mempunyai potensi jantung, misalnya Ibu sudah mempunyai potensi ini, ya oke lah saya persiapkan. Sebagaimana tadi disebutkan, ini ada potensi loh megatrust, ini ada potensi gunung api meletus. Oke, kita siap-siap untuk itu. Bagaimana kita mensikapi itu aja. Mengatakan kalau di pemahaman saya Ibu Umi Zakia, Iya, saya iya, kalau matur tidak nuwun. memuaskan. Matur nuwun. Jadi intinya nggak bisa diprediksi ya, Prof ya. Kalau khusus untuk gempa itu sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa memprediksi sampai dengan saya katakan bahkan sampai dengan hari. Kalau kisarannya puluhan tahun ya bolehlah. Tapi kalau kemudian sampai dengan hari apalagi nanti 3 menit yang akan datang terjadi gempa bumi dengan waduh itu belum ada teknologinya. Orang senantiasa mencoba mengarah ke sana, tapi belum ada. Kalau ada itu pasti akan sangat diadopsi apalagi di negara kita sebagai negara yang penuh dengan Bencana, potensi bencana. potensi. Belum ada, Pak. Kalau ada yang mengatakan itu, ya mungkin masih tahapnya hipotesis, masih perlu pembuktian kebenaran teori. Ada sih beberapa teman saya kira juga mencoba mendekatinya dengan radon dan sebagainya. Oke, tapi kalau sampai dengan hari, apalagi jam itu eh, pemahaman saya belum ada teknologi itu. Makanya Iya. Monggo, Mohon izin kalau tidak ada pertanyaan yang lain. monggo, Mas Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sugeng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Wabarakatuh. eh, kebetulan, Alhamdulillah dapat info yang luar biasa ini ya. Eh, tapi kebetulan kami tinggal di daerah yang namanya Patahan Lembang, Prof. Sugeng. Oh, nji, 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 nji. Nah, Jawa Barat ya, nih, kami Lembang. sudah sering mendengar eh, masalah Patahan Lembang ini. Tapi ahli-ahli geologi ITB juga banyak yang tinggal di Patahan Lembang, Prof. Katanya untuk menguji benar nggak gitu. Ya, ya. Monggo, Nah, nji. sebenarnya eh, patahan Lembang ini bagaimana terjadinya, Prof. Dan konsekuensinya apa gitu? Karena ketika saya tanya sama ahli geologi ITB, itu kalau terjadi patahan itu patahannya melebar atau masuk ke dalam bumi gitu. Maksudnya apa namanya? Pecah gitu atau patahan itu masuk ke dalam gitu. Nah, memang konsekuensinya ada kalau kami menjawab kalau masuk ke dalam bumi itu konsekuensinya apa, kalau itu pecah keluar itu konsekuensinya apa gitu. Karena semuanya harus ada mitigasi katanya. Nah, mitigasi ini butuh biaya gitu kan. Pemerintah pemerintah kabupaten harus ngeluarin dana kalau setiap kesimpulan yang diberikan itu. Eh, Punten Prof. Sugeng, mungkin ada sedikit informasi mengenai patahan Lembang itu sehingga kami yang tinggal di daerah yang seperti itu, saya hanya berjarak 400 meter dari patahan Lembang kalau melihat punya Pak Prof.
ya. Jadi di Bukit Dago Utara, Nggih, di sudah. ketinggian 1.400 gitu. Eh, itu aja Nggih. barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ji, saya terus terang sebenarnya Bapak Ibu sekalian tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Amor, saya itu orang geologi tapi sebenarnya saya itu keahlian saya itu tidak di masalah tektonik ini. Saya Oh, disclaimer dulu nih, saya oh disclaimer gitu. dulu. Saya bukan ahli di masalah tektonik apa gempa bumi dan sebagainya. Saya itu sebagian besar penelitian saya itu tentang sedimentologi, stratigrafi, minyak bumi itu memang terkait dengan. Tetapi ya karena ini mungkin bisa dijelaskan dengan ilmu yang general geologi, saya izin menyampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Jadi sepemahaman saya memang sesar Lembang itu sifatnya sesar mendatar, sesar geser karena terjadinya karena pergerakan kerak bumi yang bergesernya mendatar. Sebutnya sebagai apa namanya sesar mendatar. Bisa menggeser ke kanan atau bisa menggeser ke kiri, itu tergantung kita melihatnya. Kalau kita berdiri satu sisi, di depan kita tuh sesar bergesernya relatif ke kanan namanya dekstral, sesar bergeser ke kanan. Tapi kalau kita berdiri di sini blok yang di depannya sesar itu bergeser ke kiri namanya sinistral bergeser ke kiri. Itu kelihatannya yang dipantau oleh para ahli sebagai sesar Lembang. Tanda-tandanya sesar keberadaan sesar barangkali secara geologis bisa diamati ya, bahkan mungkin ada data-data fisiknya berupa bekas-bekas pergerakan lempeng itu bisa diamati atau dari kenampakan sifatnya itu kenampakan megaskopisnya ya. Apa namanya adanya batas yang tegas lurus misalnya kelurusan-kelurusan tanda petik lineament itu kadang-kadang juga bisa menjadi indikasi terjadinya sesar atau tanda-tanda faktualnya itu misalnya terjadinya pergerakan ini Pak Endri yang dari geodesi ini bisa mungkin menjelaskan betapa bahwa di beberapa titik itu pergerakan relatif kerak terhadap kulit bumi terhadap yang lain itu bisa diamati. Makanya ada yang mengatakan kerak ini bergerak sekian milimeter setiap tahun dan sebagainya itu juga bisa diamati termasuk di Lembang ini sendiri. Jadi tadi kalau mau detail ya ya dipelajari lebih lanjut tetapi non sewu ya tadi kalau teman-teman dari TP mengatakan tapi semuanya butuh biaya ya ya barangkali memang seperti itu. Jadi eh, apa namanya sesar Lembang itu diyakini bahwa itu memang ada dan aktif istilahnya. Tetapi semuanya berbicara tadi. Kapan itu akan akan benar-benar kemudian bergerak dan menimbulkan gempa, itu tidak ada yang bisa menafsirkan sampai dengan hari bahkan jamnya. Sebenarnya tidak hanya di sesar Lembang. Saya pun di Jogja ini yang kemarin misalnya terjadi sesar opak yang menyebabkan gempa bumi Jogja itu adalah sesar opak di selatan sini. Beberapa waktu yang lalu setiap saat kita itu berhubungan dengan gunung meletus, gunung berapi. Tapi orang Jogja ya jumlah penduduknya ya bertambah-tambah terus. Orang kita ini orang Indonesia itu cepat lupa, Pak. Ya, orang Indonesia itu cepat lupa, Pak. Jadi kita itu pemaaf dan cepat lupa. Jadi termasuk dengan peristiwa gempa, peristiwa tsunami yang dia sebutkan terjadi 2004 yang lalu itu kita sudah lupa itu yang terjadi bahwa itu mengakibatkan 300.000 jiwa hilang. Itu Penduduknya sudah ya penuh lagi, Pak. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita itu bisa dijadikan lupa dan termasuk dijadikan ngantuk itu kan nikmat itu. Kalau kita ingat terus nanti ada baik dan kurang baiknya Stres, juga. Nggak bisa stres. hidup nanti, Pak. Nggak bisa stres. Ya, kalau dijadikan pelajaran ya sudahlah. Bahwa yang penting kan bagaimana kita menempatkan bahwa informasi itu benar adanya, tetapi kita tetap menyadarkan bahwa Allah itu di atas segalanya. Nah, ini Allah. porsi yang paling tepat untuk menyandarkan kehidupan kita kepada Allah dan juga dalam hal mempelajari terhadap fenomena alam, termasuk fenomena kejadian bencana itu secara tepat. Ini perlu kajian dan latihan. Ini mestinya ini ada anu khusus, ada materi khusus ini. Ya, jadi kalau sudah paham gini, bagaimana kita nanti supaya tidak menjadi orang yang apatis, tetapi juga tidak menjadi orang yang
terlalu realistis, semuanya berdasarkan apa namanya logika-logika. Sebagai orang Muslim kan tidak seperti itu. Nah, ada porsi yang pas seharusnya menurut saya. Mengatakan Pak Ya. Khalid. Jadi wajar tidak ada ini Pak ya, tidak ada sholat sunat gempa Pak ya, karena kejadiannya tidak bisa dipastikan gitu Pak. Iya, iya benar betul. Betul sekali, betul sekali. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Siap-siap Pak Khalid. Samor, terima kasih kesempatannya. Ya, ya saya yakin pasti banyak sekali teman-teman yang masih akan ingin bertanya dan mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan lagi Profesor Sugeng tadi episode berikutnya untuk menyikapi bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau belajar tentang bencana ini dan peristiwa-peristiwa alam. Luar biasa ini pasti sangat menarik karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Uh, uh, Mungkin waktunya sudah mepet ini karena Prof juga harus ini harus masuk Iya, nanti saya tugas ini masih aktif dan kita ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Prof Sugeng pada pagi hari ini ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, manfaat dan rahmatnya untuk ketakwaan kita ya, dapur kita. Monggo Prof atau Pak Endri ada pesan Lanjut, sebelum ditutup. lanjut Mas Amar. Lanjut, oke. Monggo Prof ditutup dengan doa mungkin. Oh, saya yang memimpin doa. Iya. Waduh, makomnya apa sudah sampai ini? Bukannya ini di sini ustadz-ustadz semua ini. Jadi Sama-sama. baik, karena ini apa namanya pertemuan yang baik, yang luar biasa dan apa namanya itu tidak setiap saat kita diberikan kesempatan bertemu. Alangkah indahnya apabila kita bertemu saling bersilaturahim kemudian diakhiri dengan doa. Sekali lagi saya hanya mengantarkan doa dari kita semua karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian mohon bisa dengan ridho ikhlas mengaminkan doa yang kami lantunkan. Mudah-mudahan itu nanti dikabulkannya juga untuk kita semua. Amin. Mohon izin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Sholli ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adini sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najjatan minan nar wal afan indal hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij 'al muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.